Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irlagung. Saya di sini akan menganalisa sebuah toko yang ada di salah satu e-commerce yang sudah terkenal, yaitu Shopee. Shopee, kenapa Shopee? Kita sudah tahu semua Shopee itu adalah sebuah uh, alat untuk jual beli yang sudah sangat terkenal di Indonesia, dan bahkan hampir semua orang juga ada yang menggunakan Shopee ya, termasuk di smartphone-nya. Kenapa saya menggunakan Shopee? Karena Shopee itu selalu ada penawaran, diskon, promo, bahkan juga ada dompet virtualnya yaitu Shopee Pay. Lalu ada juga metode pembayaran seperti Shopee Pay Later yang bisa dibayar secara berangsur atau dicicil selama 1 bulan, 3 bulan, dan bahkan mungkin bisa setahun juga. Ada nominal dari setiap pengguna yang berbeda ya. Setidaknya di sini saya ingin menganalisa salah satu toko yang bernama Siral.co, yaitu salah satu toko yang menjual barang yaitu celana santai seperti celana tidur atau buat main, atau ya bisa dipergunakan selayaknya celana santai gimana deh. Toko Siral ini saat ini tuh sedang mengadakan promo. Promonya itu seperti jika pembeli membeli produknya 3 buah akan mendapatkan potongan harga sesuai peraturan dari toko tersebut ya. Selain itu, dari segi hierarki produk, toko ini termasuk dalam produk inti atau utama, atau juga disebut core benefit. Kenapa harus masuk ke produk utama atau inti ini? Karena produk utama ini adalah manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk. Intinya semua orang juga membutuhkan celana ya untuk dipergunakan, karena itu adalah salah satu keutamaan dari semua orang ya. Sebenarnya masih banyak juga, ada produk generik, produk harapan, ada produk lengkap, dan yang terakhir produk potensial. Cuman lebih tepatnya toko ini menurut saya masuk di produk utama, yaitu inti ya. Lalu setelah itu, gimana sih 6 langkah dalam menetapkan harga di toko tersebut? Yang pertama, tujuan toko Siral ini menetapkan harga adalah, pada dasarnya ya, semua yang memiliki usaha, entah usaha bidang apapun atau jasa ya, salah satunya dia ingin produknya itu maju, bisa disebut bukan bisa maju atau laris demi sebuah keuntungan dari toko tersebut. Lalu langkah keduanya adalah menentukan permintaan. Secara umum, para pelanggan menginginkan barang-barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan harganya rendah. Nah, maka dari itu toko Siral ini memberikan produknya yang kualitasnya sangat bagus, tapi dengan harga yang sangat murah, seperti yang bisa kita lihat dari gambar, bahwa harganya juga cukup terjangkau dan kualitasnya juga
bagus sih. Lalu langkah ketiganya memperkirakan biaya. Toko ini sudah memperkirakan biayanya untuk menutupi segala hal yang akan menambahkan biaya seperti pengemasan, terus ya intinya dari pengemasan itu sih, atau bahkan lebih dari mungkin pengemasan atau bonus hadiah dari produk ini. Terus langkah keempat, menganalisa biaya, harga, dan penawaran pesaing. Toko ini sudah memperhitungkan analisa biayanya dari para pesaingan, dari toko-toko sebelahnya mungkin yang harganya terjangkau, lalu ada juga yang lebih mahal, tapi toko ini sudah menyesuaikan dengan para pesaing sehingga tidak, ya bisa disebut bisa menarik pelanggan juga gitu dari para pesaingannya. Terus langkah kelimanya, memilih metode penetapan harga. Setelah saya berbicara dengan pemilik toko Siral ini, mereka masih menggunakan sistem harga markup, yaitu dia masih mengambil barang dari orang lain, lalu dia menjualnya lagi dengan tambahan biaya-biaya, tapi mereka juga sudah memperhitungkannya. Terus langkah yang terakhir, memilih harga akhir. Metode penetapan harga ini mempersempit kisaran dari mana perusahaan harus memilih harga akhirnya, yaitu toko Siral ini akhirnya sudah memutuskan untuk harga yang cocok di pasarnya toko tersebut, dengan kisaran seperti gambar yang mungkin tidak kalah juga dari para pesaing. Ya mungkin seperti itu. Lalu gimana aspek interaksi dengan pelanggan melalui situs web online, pengiriman produk, kemampuan mengatasi masalah ketika terjadi masalah. Selama ini saya sudah menganalisa bahwa sebenarnya pelanggan itu adalah raja ya. Jadi kita itu menurut si toko Siral ini harus mengutamakan pelanggan. Jadi misalnya ada chatting gitu, harus segera menjawabnya dan tidak melambat-lambat. Terus untuk dalam pengiriman produknya juga sudah ditentukan H+1 dari pemesanan, dan sudah ada juga jadwal untuk hari jam kerja dan hari liburnya, serta dia menyertakan untuk menanyakan dulu untuk stok barang yang masih ada atau sudah habis. Setelah itu untuk masalah-masalah untuk saat ini saya perhatikan belum ada, karena dari review yang saya lihat dari para komentar pemesan cukup baik, bahkan sangat puas dengan pengiriman jasa dari barang dari ini, tidak ada sampai salah kirim, bahkan tidak ada hal negatifnya. Mungkin kalau menurut pemilik tokonya untuk masalah, katanya bisa kalau ada pengiriman barang yang salah, mereka bisa mengajukan untuk mengembalikan barang tersebut dan mengganti dengan yang baru. Mungkin cukup sekian dari hasil analisa saya. Semoga bermanfaat untuk para viewers.